Oke, kembali di channel Michelangelo dan sekarang kita akan bahas mengenai trailer terbaru dan juga eksklusif klip dari Thor Love and Thunder, Pak ya kan. Jujur aja nih, gua sebagai fans MCU juga, gua merasa kalau gua harus bahas Thor Love and Thunder yang ini kan, gua merasa gua pengen menikmati cinema experience di bioskop nanti, Pak, tanpa perlu spoiler. Tapi karena permintaan kalian, ya udahlah, oke, kita akan bahas mengenai eksklusif klip dan juga TV spot terbaru dari Thor Love and Thunder seperti apa, dan kita akan bahas semuanya di video kali ini. Dan gua udah mengumpulkan berbagai macam data dan juga berbagai macam teori-teori yang akan gue sampaikan untuk kalian. So, kita akan bahas semua sampai tuntas di video kali ini. Dan kemungkinan kayaknya ini adalah konten terakhir untuk spoiler Thor Love and Thunder ya, sebelum filmnya tayang. Karena gue juga nggak mau membocorkan semuanya ini ke kalian semua, biar kalian pas nonton nanti itu bisa merasakan lebih dekat lagi mengenai filmnya, Pak ya. So, kita akan bahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, kita akan bahas mengenai breakdown Thor Love and Thunder TV spot dan juga eksklusif klip. Oke, di TV spot pertama ini kita bisa melihat ada adegan ketika Thor ini kabur dari Omnipotent City dengan kapalnya, Pak ya. Karena setelah kita perhatikan dari yang tadinya itu adalah Olympus, ternyata itu bukan Olympus, Pak ya, melainkan itu adalah Omnipotent City. Dan kita bisa melihat ada adegan ketika kota itu di shot lebih luas lagi dan ada gedung yang sama seperti yang ada di komiknya. Ini sama banget, Pak. Jadi kita bisa melihat kayaknya ini adalah bukan Olympus, Pak ya, melainkan ini adalah Omnipotent City. Nah, alasan Thor ini kabur dari Omnipotent City dikarenakan dia itu udah dipermalukan oleh si Zeus ketika dia itu udah melucuti semua pakaiannya. Maka dari itu kan adegan selanjutnya kita bisa melihat Thor ini bertarung melawan berbagai macam anak buah Zeus dan juga dibantu oleh Korg dan juga Mighty Thor ketika mereka akan berusaha kabur dari sana. Tapi anehnya ketika kapan mereka akan keluar dari Omnipotent City, ada dua celestial yang sudah mengintip di sana, Pak ya. Nah, kok bisa? Yang gua lihat sini adalah celestial yang nampak sini adalah mereka tuh kayak random aja, mereka cuma ngintip dari luas. Setelah itu mereka bisa mengakses Omnipotent City. Nah, pertanyaannya adalah kenapa celestial yang segede itu bisa sekecil itu, Pak? Setelah gue baca di komik ya, ternyata celestial itu dari awalnya aja mereka tuh udah punya evolusi di mana mereka tuh bisa memperbesar dan juga memperkecil tubuhnya sesuka hati mereka. Jadi ketika kita bisa melihat ukuran dari celestial yang tampilkan di Thor Love and Thunder ini, ada dua celestial, Pak ya. Ini gue bisa bilang mereka tuh kayak cuma random aja, mereka cuma ngintip doang. Jadi seperti itu, Pak ya. Makanya kayaknya MCU kan kebiasaan nih, mereka tuh explore mengenai adegan-adegan yang gak pentingnya. Kayaknya celestial yang tampilkan di situ hanya mereka tuh kayak cuma numpang lewat doang sebagai cameo, tapi tidak secara langsung seperti itu, Pak ya. Oke, jadi ya masih ada hubungannya dengan Eternals. Mungkin ada petunjuk lebih dalam lagi mengenai kemana para anggota Eternals setelah mereka itu udah diculik oleh Arishem. Nah, jadi kita belum tahu nih mengenai keberadaan mereka seperti apa, dan mungkin akan di-spill dikit di film Thor Love and Thunder ini. Mungkin, Pak ya, karena ini masih ada hubungannya dengan para celestial yang masih belum kita ketahui sampai sekarang di mana mereka setelah di film Eternals, Pak ya. Mungkin seperti itu. Nah, kita akan menunggu jawabannya di filmnya nanti, mungkin akan dijawab, Pak ya, seperti itu. Nah, gua juga mendapatkan berbagai macam adegan baru. Salah satunya adalah terkait dengan si Mighty Thor, itu ada si Jane Foster ketika dia tuh mendarat di sebuah ruangan yang penuh dengan berbagai macam patung-patung dewa. Cuman di adegan selanjutnya ada si Gorr the Butcher, ternyata dia tuh juga pernah datang ke ruangan itu, Pak ya. Nah, asumsi gua ini adalah adegan ketika si Mighty Thor ini akan bertarung dengan Gorr the Butcher, ketika mereka tuh akan bertarung berdua saja. Tidak ada tanda-tanda dari Thor juga, tidak ada si Valkyrie, Korg, bahkan dengan berbagai macam pasukan-pasukan dari Guardians of the Galaxy ini nggak ada semua, Pak. Jadi kemungkinan si Mighty Thor ini akan bertarung besar dengan si Gorr the Butcher. Mungkin seperti itu, Pak ya, karena di adegan sebelumnya kita bisa melihat si Mighty Thor kan mengeluarkan fiturnya dengan Mjolnirnya, Pak ya. Nah, kayaknya itu adalah adegan ketika dia itu akan siap bertarung dengan si Gorr the Butcher yang sudah ada di hadapannya. Mungkin seperti itu, Pak ya. Tapi lagi-lagi gue nggak bisa menutup kemungkinan kayaknya ini adalah scene palsu, dimana kan MCU kan selalu mengecoh semua fans-fans siapa ya. Jadi kita sebagai fansnya kita
udah tahu bahwa adegan seperti ini kayaknya nggak mungkin deh. Mungkin, kita nggak tahu lagi ya. Tapi kita bisa asumsikan bahwa ini bisa jadi benar, bisa jadi enggak, seperti itu Pak ya. Oh my god, gue pengen lihat aja sih kalau misalkan ada adegan ketika si Gore yang se-OP itu lawan si Mike Titor, si Jane Foster, yang dimana dia itu baru debut aja di MCU di film ini. Makanya itu gue pengen tahu se-OP apa sih si Mike Titor ini alias si Jane Foster ya, seperti itu Pak ya. Nah, gue juga ada menemukan berbagai macam adegan. Salah satunya juga adalah adegan yang menurut gue tuh harus gue breakdown detail di video ini terkait dengan Shadow Realms. Jadi ada adegan ketika si Gore itu mengatakan bahwa itu dari Shadow Realms Pak ya. Tapi menariknya lagi, Shadow Realms ini ternyata mempunyai hubungan yang cukup erat dengan Gold versi MCU. Nah, hal ini membuat para fans bertanya-tanya apakah MCU akan mengubah kekuatan dari Gore the God Butcher ini, karena seperti kalian tahu di komiknya aja Gore ini adalah super villain yang kekuatannya berasal dari simbiote pertama, itu adalah All Black Necrosword dari Dewa Nulnya langsung Pak ya. Tapi mengingat simbiote ini masih belum begitu familiar di MCU, bahkan building up-nya itu beraja dimulai di Spider-Man No Way Home, itu pun di credit scene-nya kita masih belum tahu nih. Tapi apakah ada kemungkinan Gore ini memang akan muncul dengan kekuatan lain, atau bisa jadi itu akan muncul dengan simbiote-nya? Karena ada adegan ketika Black Berserker, secara kita udah lihat di zoom in ada Black Berserker dengan berbagai macam kekuatan simbiote-nya. Tapi kita nggak tahu nih apakah MCU sudah memperkenalkan simbiote atau tidak, karena kita udah tahu bahwa simbiote ini semua fitur-fitur Spider-Man ini masih dipegang oleh Sony Pak ya. Sekali lagi, ini masih dipegang oleh Sony. Jadi seperti itu, makanya gue belum tahu nih apakah MCU sudah mulai berani untuk mengeluarkan simbiote setelah No Way Home, karena kan simbiote-nya di si Eddie Brock versi Sony kan sudah ditampar di MCU. Nah, apakah ada kaitannya? Kita nggak tahu sama sekali Pak. Tapi dari teori gue, kayaknya kita bisa melihat di berbagai macam adegan sebelumnya si Thor bersama dengan timnya, yaitu adalah Valkyrie, Korg, Jane Foster yang kini menjadi Mike Titor, dan Thor ini udah bilang kepada yang lain bahwa mereka ada di Shadow Realm. Nah, kata mereka kemungkinan besar menuju pada Gore dan pasukan hitamnya yang sempat terlihat di trailer ini Pak ya. Nah, saat Valkyrie bertanya dari mana Thor bisa mengetahuinya, dan Thor ini akan menjawab bahwa atmosfer di sana sangat pekat dan penuh dengan kegelapan. Nah, masih video sama, sang Valkyrie ini menduga bahwa Gore yang putih bisa menembus bayangan akan sangat berbahaya jika berada di Shadow Realm. Nah, ada kemungkinan Shadow Realm ini adalah Pocket Dimension, di mana semua kekuatan Gore ini bukanlah simbiote seperti yang ada di komiknya. Nah, terus apa nih Shadow Realm ini sebenarnya? Nah, setelah gua gali lebih lanjut, mengingat MCU ini telah mengkonfirmasi keberadaan Shadow Realm melalui promosi ini Pak ya. Tetapi informasi mengenai Shadow Realm ini masih sangat sedikit banget, bahkan kita sebagai fans aja baru benar-benar bisa mengetahui apa di Shadow Realm itu jika kita udah melihat filmnya nanti Pak ya. Tapi dari komiknya aja sebenarnya udah ada sih mengenai realitas yang sangat mirip dengan gambaran Thor di potongan video promosi itu Pak ya. Thor mengatakan bahwa di Shadow Realm ini atmosfernya sangat penuh dengan kegelapan. Nah, ketika gue mendengarkan penyebutannya yang berbeda, tentunya realitas ini yang dia maksud ini adalah Dark Dimension. Mungkin seperti itu Pak ya. Tapi kalau bukan Dark Dimension, maka realitas lain yang mempunyai kegelapan yang sangat pekat tidak lain itu adalah Dark Force Dimension. Nah, Dark Force Dimension ini muncul pertama kali di komik Avengers volume 1275 yang dirilis pada tahun 1986. Nah, Dark Force Dimension ini adalah sumber dari segala kekuatan Dark Force yang lokasinya menginduk pada suatu universe sama seperti Dark Dimension. Tapi di dalamnya sama sekali tidak ada penghuni selain Null Space dan juga Tree of Shadow. Itulah mengapa selain gelap, di dalam Dark Force Dimension hanya ada kegelapan yang sangat mutlak. Namun bukan berarti di dalamnya tidak ada apa-apa Pak ya, melainkan karena sama sekali tidak ada cahaya di Dark Force. Jadi kita bisa bayangkan lah ya, di Dark Force Dimension itu ada semua tempat tapi tidak ada cahaya sama sekali. Nah, cahaya normal seperti center dan juga api ini cenderung tidak berguna di Dark Force Dimension. Satu-satunya yang bisa memberikan penerangan di realitas ini adalah sihir cahaya yang sangat kuat. Itu pun juga sangat terbatas Pak ya. Nah, konon siapapun yang masuk ke Dark Force Dimension tanpa perlindungan, orang atau makhluk tersebut akan merasakan kedinginan yang sangat tinggi. Nah, pada titik inilah seorang dapat menjadi gila karena merasa hampa. Menariknya lagi, ciri-ciri Dark Force Dimension dari Marvel Comics ini terlihat mirip seperti Shadow Realm yang sempat terlihat di trailernya Pak ya. Nah, tapi kalau kita udah coba tebak ya mengenai Shadow Realm ini, dari sinilah muncul spekulasi dari gua ya bahwa kekuatan Gore the God Butcher ini bukanlah simbiote, karena kita udah tahu di komiknya aja ini Gore kan udah dapat All Black Necrosword Pak ya, dan itu pun dari Dewa Null. Jadi itu adalah dewa dari para semua simbiote yang ada di berbagai macam multiverse Marvel Pak ya. Tapi di MCU ini kayaknya akan sedikit dirubah, mengingat ini adalah MCU, mereka itu tidak akan plek-plekan banget dengan komik
komiknya. Tapi kalau gue lihat kayaknya ini bukan simbiot yang akan diperkenalkan langsung ke MCU. No, mungkin Pak, ini masih mungkin loh. Tapi kalau ini bukan simbiot, ini adalah Dark Force yang merupakan perwujudan dari Dark Force Dimension di dunia nyata. Karakter komik yang terkonfirmasi mempunyai kekuatan ini salah satunya adalah Tyrone Johnson alias Cloak. Nah, dengan kekuatan Dark Force-nya, Cloak terbukti mampu memanipulasi kegelapan dengan jubahnya dan melakukan teleportasi kegelapan. Nah, ini udah kita lihat di seriesnya Cloak and Dagger, itu pun di luar MCU. Tapi kalian bisa lihat ya, betapa OP-nya si Cloak ini ketika dia itu bisa memanipulasi kegelapan dengan jubahnya dan dia bisa melakukan teleportasi. Itu bagus banget sih dengan Cloak and Dagger meskipun series itu di luar MCU. Tapi kalau kalian pengen tahu, tonton aja, oke? Dan jika benar kekuatan God di MCU adalah Dark Force, maka dia tidak akan kalah hebat dari versinya di Marvel Universe, Pak ya. Karena seorang yang bisa mengakses Dark Force biasanya akan bisa memanggil energi gelap dari Dark Force Dimension. Itulah mengapa di film keempat Thor nanti dia akan bisa memanggil pasukan kegelapan. Nah, dengan Dark Force ini, Gore juga mungkin bisa memanipulasi kegelapan menjadi berbagai macam bentuk, dari mulai asap hitam pekat sampai cairan kental seperti simbiot. Dan tentunya dia juga bisa pergi kemanapun melalui bayangan yang merupakan bagian dari kegelapan di dunia nyata. Jadi kayaknya itu sih kalau yang gue lihat untuk mengenai Dark Force Dimension. Kayaknya ini bukan simbiot plek-plekan seperti yang udah kita kenal di Marvel Sony dengan Spider-Man trilogi Sam Raimi dan juga di Spider-Man No Way Home di endingnya. Itu kan adalah benar-benar plek-plekan dari simbiotnya si versinya Sony. Tapi kayaknya dengan mereka ini, dengan lisensi simbiot yang masih dipegang oleh Sony, kayaknya MCU ini mereka akan berubah. Yang dari awalnya si God ini adalah kekuatan dari awalnya itu adalah All Black Necro Sword, yang dimana itu adalah buatannya Sino. Kayaknya di sini akan dirubah, yang dimana itu dari Dark Dimension. Nah, Dark Dimension ini kita udah tahu Pak ya, bahwa dengan dimensi seperti itu dia bisa memanggil semua kekuatan gelap dengan juga memanipulasi kekuatan gelap tersebut dengan membentuk seperti simbiot. Tapi namanya bukan simbiot, melainkan ini adalah Dark Force dari Dark Force Dimension. Mungkin seperti itu Pak ya, mungkin ini masih kemungkinan dan ini juga masih teori lagi. Jadi kalau kalian masih punya ada teori lain, mungkin kalau kalian juga punya teori yang lebih liar dari gue, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Dan gue juga mendapatkan dari kalian ya, dari berbagai macam orang-orang yang udah nonton film ini duluan di luar sana, kabarnya film ini sudah mendapatkan rating yang sangat positif banget dan juga review yang bagus banget. Walaupun ada berbagai macam orang-orang yang juga sangat kecewa banget dengan penggarapannya film si Taika Waititi. Tapi kita akan tunggu aja Pak ya, kita akan lihat aja ya mengenai garapan Taika Waititi seperti apa. Semoga aja gak kebanyakan lawak. Itu aja sih kalau menurut gua ya, seperti itu. Oke, itu aja mengenai video kali mengenai breakdown gua mengenai Thor Love and Thunder ini, mengenai Dark Dimension, mengenai Gore dan juga berbagai macam adegan-adegan yang udah gua breakdown. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya informasi lain mengenai promosi ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Dan kalau gua ada salah kata-kata di video ini, langsung aja koreksi aja di kolom komentar di bawah. Tapi koreksinya jangan sampai ada kata-kata kotor, jangan ada kata-kata menghina ya, karena gue butuh banget komunitas Mario Booster ini bisa sehat dan juga kita bisa diskusi bareng seperti layaknya kita sebagai para fans Pak ya, seperti itu. Oke, dan terima kasih udah menonton video ini guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue membuat video mendidik dan menghiburkan semua. Dan jangan lupa untuk follow TikTok kita di @MarioAngelos. Dan juga kalau kalian ingin gabung bersama gue di komunitas, kalian langsung aja klik grup WhatsApp kita, linknya ada di deskripsi, namanya Mario Booster Official. Langsung aja kalian join dan kita akan diskusi bareng dengan gua di situ Pak ya, seperti itu. Dan jangan lupa Pak ya, di Surabaya gua Mario Angelo ini akan kolaborasi dengan KMI Komunitas Marvel Indonesia di region Surabaya dan juga Arek Nonton Jatim untuk nonton bareng Thor Love and Thunder di Ciputra World Surabaya tanggal 10 Juli tahun 2022. Langsung aja catat tanggalnya, dan juga kalau kalian ingin gabung dan ingin booking tiketnya, langsung aja hubungi admin kita di linknya ada di deskripsi Pak ya, seperti itu. Oke, dan sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo.